Saudara-saudari terkasih, pada video kali ini saya akan membahas secara khusus perubahan kitab hukum kanonik yang dibuat oleh Paus Fransiskus melalui Konstitusi Apostolik Pacite Gregem Dei pada tanggal 23 Mei 2021. Dengannya, Paus Fransiskus mengamandemen buku 6 tentang sanksi dalam gereja, dari kanon 1311 sampai dengan 1399. Untuk mengetahui mengapa kanon-kanon tentang sanksi dalam gereja diamandemen dan bagaimana amandemen itu terjadi, kita mesti melihat Konstitusi Apostolik Pacite Gregem Dei atau Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Konstitusi ini diawali dengan mengutip surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Teks ini menginspirasi dan digaungkan kembali dalam ritus pentahbisan uskup. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang diutus Bapa untuk menebus umat manusia, mengutus 12 rasul ke dalam dunia. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka mewartakan Injil dan mengumpulkan semua orang sebagai satu kawanan, menguduskan dan memimpin mereka. Melalui kebijaksanaan dan kearifan uskup, Kristus sendiri memimpinmu dalam peziarahan dunia menuju kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, para uskup dipanggil untuk mengembalakan dengan nasihat, seruan, dan teladan, serta dengan otoritas dan kuasa suci mereka. Karena cinta dan belas kasih menuntut seorang bapa juga melakukan segala upaya untuk mengoreksi aneka penyimpangan. Sejak zaman para rasul, gereja dalam peziarahan duniawinya telah menetapkan hukum dan aturan tindakan yang selama berabad-abad membentuk kumpulan terpadu, norma-norma yang mengikat dan menjaga kesatuan umat Allah. Para uskup bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dipatuhi. Karena aturan-aturan itu mencerminkan iman yang kita anut dan mengikat pelaksanaannya. Berdasarkan iman tersebut, para uskup mewujudkan belas kasih keibuan gereja yang selalu memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa. Karena norma-norma itu dimaksudkan untuk mengatur kehidupan komunitas sepanjang perjalanan waktu, norma-norma itu harus memperhitungkan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan baru umat Allah. Oleh karena itu, inilah saat yang tepat untuk mengubah dan menyesuaikannya berdasarkan situasi yang juga berubah. Kita mengalami di tengah perubahan sosial dewasa ini sebuah kesadaran bahwa kita tidak hanya mengalami sebuah perubahan, namun perubahan yang terus-menerus. Maka menjadi jelas bahwa revisi Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 mengenai disiplin hukum merupakan tanggapan yang tepat atas kebutuhan gereja di seluruh dunia. Sehingga para gembala gereja dapat menggunakannya sebagai sarana perbaikan dan penyelamatan yang lebih fleksibel, dapat diterapkan dengan cepat dan dengan cinta kasih pastoral guna menghindari kejahatan yang lebih serius dan untuk menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh kelemahan manusia. Untuk tujuan itu, Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2007 memerintahkan Dewan Kepausan untuk teks undang-undang untuk memulai proses revisi atas peraturan pidana yang terkandung dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dikasteri melakukan upaya nyata untuk menentukan kebutuhan baru, mengidentifikasi keterbatasan dan kekurangan undang-undang saat ini, dan menunjukkan kemungkinan solusi-solusi yang jelas dan sederhana. Studi tersebut dilakukan dengan semangat kolegialitas dan kerjasama, dengan bantuan para ahli dan para uskup,
dengan maksud untuk memberi solusi terhadap berbagai kebutuhan dan budaya gereja-gereja lokal. Draft pertama dari buku 6 Kitab Hukum Kanonik yang baru dibuat kemudian dikirim ke semua konferensi para uskup, dikasteri Kuria Roma, superior mayor dari tarekat-tarekat religius, fakultas hukum kanonik, dan lembaga gerejawi lainnya untuk diobservasi. Sementara itu, konsultasi juga dilakukan dengan sejumlah kanonis dan ahli hukum pidana di seluruh dunia. Tanggapan atas konsultasi pendahuluan ini dikumpulkan dan diserahkan kepada sekelompok ahli yang merevisi draft berdasarkan saran-saran tersebut dan kemudian menyerahkannya sekali lagi kepada para konsultan untuk ditinjau dengan cermat. Setelah dilakukan revisi dan pembahasan lebih lanjut, draft final tersebut diperiksa dalam sidang paripurna anggota Dewan Kepausan untuk naskah legislatif. Terakhir, setelah memasukkan koreksi dari sidang paripurna, teks itu diserahkan kepada Paus Roma pada bulan Februari tahun 2020. Inilah yang bagi saya secara pribadi sangat mengagumkan dari Gereja Katolik untuk setiap ajaran iman, kitab suci, liturgi, magisterium, moral, disiplin, selalu ditata dan dikelola dengan sangat sistematis, terstruktur, dengan proses discernment yang panjang melibatkan banyak pihak yang ahli dalam bidangnya, dan pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan, melibatkan aneka komponen seluruh dunia yang akhirnya diyakini sebagai karya Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya membimbing dalam peziarahan di dunia ini. Jadi dari segi proses, berbagai jenis diskusi apalagi debat kusir di media sosial antar personal bukanlah cara Gereja Katolik dalam membimbing dan menuntun kawanannya menuju kebenaran sejati. Kolegialitas, sinodalitas, dan saling mendengarkan suara Roh Kudus dalam diri umat Allah berdiscernment bersama, inilah yang menjadi cara gereja. Penegakan hukum pidana mengikat seluruh umat Allah, tetapi tanggung jawab penerapannya yang benar, sebagaimana dinyatakan di atas, secara khusus terletak pada para uskup dan para superior di setiap komunitas. Ini merupakan tugas yang tak terpisahkan dan tak terhindarkan dari munus pastorale yang dipercayakan kepada mereka dan harus dilaksanakan sebagai tuntutan cinta kasih yang konkret dan esensial, tidak hanya terhadap gereja, komunitas Kristiani, dan pihak-pihak yang berpotensi dirugikan, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan kejahatan, yang juga membutuhkan belas kasih gereja dan perbaikan diri. Di masa lalu, kerusakan yang besar terjadi karena kegagalan dalam menghargai hubungan yang erat yang ada di dalam gereja antara pelaksanaan amal kasih dan cara lain, di mana keadaan dan keadilan mengharuskan untuk memberikan sanksi disipliner. Cara berpikir ini dan belajar dari pengalaman beresiko mengarahkan pada toleransi atas perilaku hidup yang bertentangan dengan disiplin moral, yang tidak dapat diobati hanya dengan nasihat dan saran. Situasi ini sering menimbulkan bahaya bahwa dengan berlalunya waktu, perilaku itu menjadi semakin sulit untuk diperbaiki dan dalam banyak kasus menciptakan skandal dan kebingungan di antara umat beriman. Inilah sebabnya mengapa penerapan hukuman menjadi perlu dari pihak para gembala dan para superior. Kelalaian seorang gembala dalam menerapkan sanksi pidana memperjelas bahwa ia tidak menjalankan fungsinya dengan benar dan setia, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen-dokumen terakhir, termasuk surat-surat apostolik yang diberikan dalam bentuk motu proprio, seperti Come Una Madre Amorevole, tanggal 4 Juni 2016, dan juga Vox Estis Lux Mundi, tanggal 7 Mei 2019. Memang cinta kasih mengharuskan para gembala menerapkan sistem pidana sesering yang diperlukan, mengingat 3 tujuan yang membuatnya perlu dalam komunitas gerejawi, yakni pemulihan keadilan, koreksi pihak yang bersalah, dan memperbaiki skandal.
Sanksi kanonik juga memiliki fungsi pemulihan dan penyelamatan, dan di atas semuanya demi kebaikan umat beriman, yang merupakan sarana-sarana positif demi terwujudnya kerajaan Allah, untuk menciptakan keadilan dalam komunitas umat beriman yang dipanggil untuk pengudusan pribadi dan bersama. Oleh karena itu, dalam kesinambungan dengan sifat-sifat umum sistem kanonik, seturut tradisi gereja yang terkonsolidasi sepanjang masa, teks baru itu memperkenalkan berbagai perubahan pada undang-undang yang berlaku saat ini dan merumuskan beberapa bentuk tindakan kejahatan yang selaras dengan kebutuhan komunitas dalam memulihkan keadilan dan ketertiban yang telah dirusak oleh kejahatan. Naskah tersebut juga mengalami perbaikan dari segi teknis, terutama yang menyangkut aspek fundamental hukum pidana, seperti hak untuk membela diri, ketentuan tindak pidana, kebutuhan besar akan penetapan hukuman yang lebih tepat, sesuai dengan persyaratan hukum pidana, dan menawarkan kriteria objektif bagi para ordinaris dan para hakim dalam mengidentifikasi sanksi yang paling tepat untuk diterapkan dalam setiap kasus. Revisi juga mengikuti prinsip pengurangan kasus-kasus di mana pengenaan sanksi diserahkan kepada kebijaksanaan otoritas untuk mendukung penerapan hukuman servatis de iuris servandis, kesatuan dalam gereja, dan terutama untuk kejahatan yang menyebabkan skandal dalam komunitas. Dari semuanya itu, dengan konstitusi apostolik ini, Paus Fransiskus mempromulgasikan teks revisi buku 6 Kitab Hukum Kanonik, dengan harapan bahwa akan menjadi sarana untuk kebaikan jiwa-jiwa, dan bahwa ketentuan ini akan diterapkan oleh para gembala bila perlu dengan keadilan dan belas kasih, dengan kesadaran bahwa ini menjadi bagian dari pelayanan mereka, sebagai sebuah keharusan untuk mewujudkan keadilan, suatu kebajikan utama untuk menjatuhkan hukuman ketika kebaikan umat beriman menuntutnya. Saudara-saudari terkasih, itulah latar belakang, proses, dan tujuan amandemen atau revisi buku 6, dan melalui konstitusi apostolik Pasite Gregem Dei ini, Paus menyatakan bahwa ketentuan yang termuat dalam buku 6 yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2021. Dan dengan demikian, buku 6 yang lama tidak berlaku lagi. Pada video selanjutnya kita akan melihat perubahan masing-masing kanon tersebut dan penjelasannya. Terima kasih, semoga berguna, Tuhan memberkati.